Selamat datang di Also Fintech. Sekarang semua kelistrikan di studio Also Fintech itu sudah di backup oleh UPS. Oke, ini adalah UPS yang saya pakai ya. Ini inputnya dari PLN ya. Bisa kalian lihat di sini nyolok ke PLN. Di sini saya pakai kayak penghitung dayanya juga. Kurang lebih sekarang saya pakai 150 watt ya. Di sini komputer saya lagi ngedit, bisa kalian lihat di sini. Nah, si UPS ini saya colok satu aja ya di sini. Ini saya pakai roll kabel. Roll kabelnya itu sampai ke belakang untuk mendistribusikan ke di situ ada monitor untuk komputer, untuk lampu, itu dari situ semua. Dari situ juga saya ada roll kabel lagi untuk di studio ini. Jadi kurang lebih distribusi powernya seperti ini ya. BTW biasanya maksimum di 400 watt. Jadi ya cukup lah ya pakai roll kabel kayak gitu. Dan disuplai oleh si APC ini. Nah, misalkan nih mati lampu ya, apa yang terjadi? Mari kita coba. Oke, sekarang ini skenarionya. Saya lagi ngedit, tiba-tiba mati lampu. Apa yang terjadi? Ini misalkan dari PLN ya. Ini kalau saya cabut, misalkan lagi kayak mati lampu gitu. Saya coba ya. Saya cabut, nanti dia bakalan bunyi nih alatnya nih. Tandanya nggak dapat listrik dari PLN. Kita coba ya. Ya. Alatnya nyala, berfungsi, komputernya nggak mati ya. Nah, ini kayak, wah mati listrik nih. Bunyi alatnya, kita tahu listrik mati di rumah, kita bisa save. Jadi, lebih aman. Sembari nunggu, wah, PLN nyala lagi. Tapi ya udah, kita nyalain lagi ya. Oke. Sebenarnya kurang lebih gitu aja sih penggunaan listrik, UPS di rumah gitu. Kalau mati lampu, saya punya waktu untuk matiin komputer gitu. Jadi nggak langsung mati seketika dan merusak komputer gitu. Bukan cuma merusak komputer, takutnya lagi kerja, filenya belum di save, udah ngerjain 2 jam, 3 jam, hilang ngerjain dari awal lagi. Aduh, kacau ya. Selain itu juga, seperti yang tadi saya bilang di video, dia ini punya sistem untuk kelistrikan yang membuat voltasenya itu bisa stabil, nggak terlalu voltasenya itu nggak ketinggian dan nggak kekurangan gitu. Jadi bisa menstabilkan voltase listrik dari PLN. Kurang lebih gitu ya. Kalau listrik PLN mati, ini kita cabut, nyala dia. Tapi komputernya nggak mati langsung ya. Dan kita pasang lagi deh. Jadi komputernya jadi lebih aman. Nah, di video kali ini saya mau kasih tahu apa itu UPS, dari gimana cara kerjanya, sebenarnya siapa aja sih yang sering pakai UPS dan kenapa pakai UPS, dan jangan-jangan kalian dari salah satu orang yang harus punya UPS di rumah. Nah, mari kita bahas. UPS, kita bahas dulu singkatannya ya. UPS itu sebenarnya singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Jadi sebuah alat yang memberikan supply power atau listrik ke alat-alat yang ada yang nyolok ke UPS. Jadi misalkan nih di studio Also Fintech, semua perangkat mulai dari lampu-lampu, monitor, komputer itu nyoloknya ke UPS. Jadi jikalau mati lampu, si UPS ini bisa memberikan listrik cadangan untuk semua sistem yang saya colok ke UPS. Jadi semacam power bank gitulah. Jadi sistem power bank yang lebih advance gitu. Mirip-mirip kayak gitu. Nah, UPS biasanya itu dipakai ada 2 versi ya. Ada yang versi untuk dipakai di rumah, ada juga yang biasa dipakai di gedung-gedung. Kalau untuk versi yang rumah, seperti yang saya pakai, misalkan ini, sebenarnya ini biasanya dipakai oleh orang yang punya PC ataupun mungkin server mini di rumahnya, di mana alat itu nggak bisa langsung mati gitu, nggak boleh tiba-tiba listriknya mati, alatnya mati, itu nggak boleh gitu, harus dimatikan, di shutdown secara proper. Misalkan saya pakai komputer saya lagi ngedit gitu, tiba-tiba mati lampu. Nah, masalahnya kalau lupa nge-save, itu mungkin saya harus mengulang pekerjaan yang udah saya lakukan 2-3 jam sebelumnya gitu. Kalau nggak pakai UPS, tiba-tiba komputernya mati. Itu kan untuk seorang profesional gitu, misalkan kalau kalian kerjanya, apalagi kalian profesional kerja di rumah, WFH,
mati lampu, nggak bisa kerja, itu kan nggak bisa istilahnya nggak boleh gitu, karena harus kerja, ya kan? Jadi kalau ada UPS, kalian bisa memberikan waktu tambahan pas mati lampu, kalian mungkin masih bisa save dulu kerjaan kalian sebelum kalian shutdown PC kalian. Selain itu juga kalau kalian beli UPS yang agak besar gitu, kalian mungkin bisa bertahan sampai setengah jam atau mungkin 1 jam saat kalian pakai PC gitu. Jadi bisa sembari nunggu PLN nyala gitu. Tapi biasanya sih ya kalau beli UPS itu ya nggak nyampe 1 jam ya, tapi biasanya sekitar 10 menit gitu bisa bertahan untuk kalian simpen-simpen data yang belum kalian save. Biasanya sih kalau di rumahan itu seperti itu ya use case-nya gitu. Nggak nyampe 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa ya, nyala terus gitu. Bisa aja kalau kalian beli UPS yang besar gitu kapasitasnya, tapi sangat jarang di rumah pakai seperti itu. Sekarang use case kedua itu kalau dipakai di area perkantoran. Untuk di area perkantoran, biasanya gedung itu punya 2 input listrik. Satu dari PLN, satu dari genset. Di sebuah kantor, kalau ada sebuah ruangan server dan juga rak-rak yang isinya alat-alat network, itu biasanya nggak boleh mati. 24 jam nggak boleh mati. Karena mungkin aja ada pegawai-pegawai yang di rumah itu mengakses server tersebut. Jadi server tersebut memang nggak boleh mati. Di saat gedung itu listriknya mati dari PLN, biasanya lampunya mati mungkin beberapa detik atau beberapa menit, terus nyala lagi. Nah, gedung itu pas mati listriknya dari PLN, dia bakalan ambil sumber listriknya dari genset yang mereka punya. Ada delay mungkin beberapa detik, 1 menit tersebut, perangkat networknya atau servernya itu nggak boleh mati. Maka dari itu, jeda perpindahan listrik dari PLN, lalu ke genset, beberapa detik jedanya itu powernya disuplai oleh si UPS. Jadi sangat umum banget di area-area server itu biasanya ada backup UPS, karena memang UPS itu biasa dipakai untuk membackup power untuk sistem-sistem yang kritikal. Jadi kalau di rumah kalian misalkan mau buat kayak server mini, kalian kerja di rumah, kalian seorang profesional, ngedit pakai komputer di rumah, ya nggak ada salahnya kalian membackup semua itu pakai UPS. Tapi sebenarnya nggak cuma backup doang ya. Misalkan UPS yang saya pakai ini dari APC, dia punya sistem AVR, di mana dia bisa membuat tegangan yang dari PLN yang nggak stabil jadi tegangan yang stabil, jadi komponen-komponen yang kita colok ke UPS itu jadi lebih awet. Kalian pernah nggak sih misalkan nih, kalian lagi nyalain AC, terus lampu kalian itu agak redup sedikit, terus terang lagi. Hal itu adalah salah satu hal yang bisa untuk kita mengetahui stabil nggak sih listrik di rumah gitu. Kalau kalian nyalain kayak, misalkan kalian nyalain oven, tiba-tiba kalian nyalain AC yang watt-wattnya besar, kalau lampu kalian itu kayak meredup sedikit terus terang lagi, kemungkinan listrik kalian di rumah kalian itu kurang stabil. Nah, untuk supaya lebih aman alat-alat komputer kita, itu kita pakai UPS. Atau kalau versi murahnya sih sebenarnya bisa kalian pakai stabilizer ya. Tapi nggak tahu ya, kayaknya belakangan ini ada berita yang nggak mengenakan tentang stabilizer, yang katanya stabilizernya itu isinya cuma batu doang gitu. Tapi sebenarnya sih, kalau versi murahnya bisa kalian beli stabilizer, dan kalau mau tegangannya stabil plus ada backup baterai, kalian beli UPS. Untuk pakai UPS sebenarnya gampang banget ya. Misalkan UPS yang saya pakai, ini inputnya colok aja ke listrik kalian, dan di sini ada 4 output, tinggal kalian colokin aja device-device kalian ke outputnya ini. Misalkan saya pakai satu output, pakai roll kabel, saya colok ke sini, terus didistribusikan ke seluruh alat yang saya pakai di studio. Tapi yang perlu kalian pastikan adalah kalian harus hitung dulu tuh berapa watt yang dibutuhkan oleh kalian. Cara saya ngitung kebutuhannya itu biasanya sih saya pakai alat meteran ini ya, saya beli di tukang listrik, banyak kok yang jual gitu. Kalian coba tes berapa watt yang dibutuhkan oleh sistem kalian, dan kalian beli deh. Kalian kalau ke websitenya APC ya, itu bisa tahu gitu. Misalkan saya beli yang saya pakai yang 1000 VA, 600 watt. Listrik saya kepake kurang lebih ya, kita hitung aja 200 watt gitu ya. Saya masukin 200 watt, nanti di situ ketahuan tuh.
berapa menit bisa bertahan sampai baterainya habis. Jadi kalian pas mau beli, kalian hitung dulu berapa kebutuhan listrik untuk sistem-sistem yang kalian pakai. Jadi sekarang kalian udah tahu ya, kepanjangan UPS, fungsinya untuk di rumah gimana, kalau di area perkantoran seperti apa fungsinya, dan dari yang tadi saya jelasin, kira-kira kalian butuh nggak sih UPS gitu? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin kalau kalian bilang, butuh sih, tapi harganya mahal, ya. Memang di setiap proteksi itu ada biaya-biaya tambahan gitu ya. Tapi menurut saya sih, kalau kalian memang kerjanya di rumah, saran saya punya aja satu gitu. Kalau kalian memang WFH ya, walaupun kalian pakai laptop, kalian harus punya si UPS ini. Karena mungkin laptopnya nggak perlu dicolok ke UPS, tapi modem kalian, ISP kalian, colokin ke alat APC ini. Jadi walaupun mati lampu, internet kalian masih bisa nyala. Nah, kan? Jadi nggak perlu tethering gitu. Kalau tethering, apalagi kerjaan kalian cukup makan banyak kuota gitu kan, kalau pakai WiFi gitu kan nggak ada FUP-nya gitu. Bukan nggak ada FUP, nggak ada kuotanya gitu ya. Soalnya ISP sekarang kayak IndiHome sama Bisnet kan ada FUP-nya gitu. Oke, itu dia penjelasan saya tentang UPS. Kalau masih ada yang kurang jelas, tulis aja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab-jawabin dan mungkin saya buat videonya kalau pertanyaan kalian bagus gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Bye.